Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Farmasi Reguler 2 akan membawakan sebuah materi yang berjudul Sistem Pernapasan Manusia sebagai tugas kelompok anatomi fisiologi. Sebelumnya, ini ada beberapa anggota kelompok kami, yaitu Tita Ayu Caheningrum, Syifa Nikmal Maulawani, Inas Jihan Az-Zahra, dan juga Rangga Eka Pranasta. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Tita Ayu Caheningrum. Ada di sini sistem pernapasan. Pengertian sistem pernapasan atau respirasi itu adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen atau O2, pengeluaran karbon dioksida CO2 ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk respirasi sel ini berasal dari atmosfer yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Untuk selanjutnya, ada dua jenis respirasi, yaitu respirasi luar. Prosesnya adalah pertukaran antara O2 dan CO2 atau antara darah dan udara. Sedangkan untuk respirasi dalam, prosesnya itu dengan pertukaran O2 dengan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Inas Jihan Az-Zahra sebagai pemateri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Tita. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, respirasi juga dilakukan dengan dua cara, yaitu respirasi dada dan respirasi perut. Bisa dilihat dari gambar di samping, respirasi dada memiliki dua mekanisme, yaitu mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Sama halnya pula pada respirasi perut. Respirasi dada terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi atau mengerut. Tulang rusuk terangkat ke atas, kemudian rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada mengecil, sehingga udara masuk ke dalam badan. Kemudian, respirasi perut terjadi ketika otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Kemudian diafragma mendatar, volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil, sehingga udara masuk ke paru-paru. Kemudian ada juga struktur alat-alat pernapasan pada manusia meliputi rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan juga paru-paru. Pertama, ada hidung. Oke, teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu hidung? Hidung adalah alat untuk bernapas manusia. Nah, hidung itu termasuk organ pertama yang dilalui oleh udara. Di dalam hidung terdapat bulu-bulu halus dan selaput lendir. Mereka berfungsi sebagai penyaring kotoran dari udara yang kotor dan juga sebagai penghangat dan pengatur kelembapan. Kemudian setelah itu udara masuk melalui faring. Nah, faring merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Di sini sebelum udara masuk ke kerongkongan dan tenggorokan, udara ini akan melalui faring. Kemudian ada laring. Laring merupakan pangkal tenggorokan. Laring terdiri atas kepingan tulang rawan yang membentuk jakun dan mempunyai celah menuju batang tenggorokan, yaitu trakea. Nah, untuk tahu lebih lanjut, kita akan berganti melihat materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Syifa. Perkenalkan, nama saya Syifa Nikmal Maulawani. Saya di sini sebagai pemateri. Saya akan melanjutkan memaparkan materi. Yang keempat, ada trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah saluran yang memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Trakea berbentuk tabung memanjang yang tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat, namun fleksibel.
Trakea menghubungkan laring dan bronkus sebagai jalan udara dari bagian tenggorokan ke bagian dada. Fungsi dari trakea adalah sebagai jalur udara keluar masuk dari paru-paru. Selanjutnya, yang kelima ada bronkus. Bronkus adalah percabangan saluran udara dari trakea menuju bagian kanan dan kiri paru-paru. Baik bronkus kanan maupun bronkus kiri tersusun atas tulang rawan dan otot-otot halus yang diselubungi oleh membran mukosa atau selaput lendir. Struktur bronkus sama dengan trakea, hanya dindingnya lebih halus. Dan kedudukan bronkus kiri lebih mendatar dibandingkan bronkus kanan, sehingga bronkus kanan lebih mudah terserang penyakit. Selanjutnya yang keenam adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan saluran udara berdiameter 0,3 sampai 1 mm. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Saluran ini lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Bronkiolus kiri berjumlah 2, sedangkan kanan berjumlah 3. Percabangan ini akan membentuk cabang yang lebih halus seperti pembuluh. Fungsi bronkiolus yang utama adalah membantu distribusi udara di paru-paru. Udara yang masuk ke bronkus akan diteruskan ke bronkiolus lalu menuju ke alveoli. Perkenalkan, nama saya Rangga Eka Pranesta. Saya di sini sebagai pemateri. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi, yaitu materi yang ketujuh. Alveolus atau gelembung udara merupakan saluran udara buntu membentuk gelembung-gelembung udara. Alveolus memiliki dinding yang tipis setebal sel, lembab dan lekatan dengan kapiler darah. Alveolus berfungsi sebagai permukaan respirasi. Luas itu sekitar 100 meter persegi atau 50 kali luas permukaan tubuh. Cukup untuk melakukan pertukaran gas ke seluruh tubuh manusia. Paru-paru merupakan organ vital pernapasan yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Letaknya yaitu di rongga dada di atas diafragma. Bentuknya mirip seperti spons dan terdiri dari 2 bagian, yaitu kiri dan kanan. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus atau gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Di dalam paru-paru ini terdapat alveolus yang berjumlah 300 juta buah. Bagian luar paru-paru dibungkus oleh selaput pleura untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika kita sedang bernapas. Berlapis 2 dan berisi cairan. Itu tadi materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Di sini ada beberapa halaman sumber yang kami cantumkan ya, sumber yang kami gunakan untuk memaparkan materi pada hari ini, yaitu yang pertama kami mengambil materi dari video yang berjudul Anatomi Fisiologi Sistem Pernapasan Manusia dari channel YouTube Nurse Ana Jam. Untuk yang kedua, kami mengambil dari materi sistem pernapasan manusia di rumah belajar Kemendikbud. Oke, sekiranya itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk segala kesalahan, perkataan atau mungkin kekurangan dalam pemaparan materi, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.